sebaiknya pertanyaannya mengarah kepada apa yang saya jelaskan. Iya, Karena supaya tidak begini, melebar. jadi di dalam teori proses belajar mengajar ya, kalau yang sudah punya standar, kalau pertanyaannya ada kaitan dengan apa yang saya jelaskan, maka saya akan jawab. Kalau pertanyaannya nggak ada kaitannya sama yang saya jelaskan, Skip. tidak akan saya Ya, jawab. di skip aja supaya tidak Kalau melebar. pertanyaannya ada dengan apa yang akan saya jelaskan, lebih baik nanti saya jawab, kan begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan namanya proses belajar mengajar ya. Cuman the next Karena kita harus disiplin Pak Jenderal. Jadi yang tidak ya, nyambung dengan tema kita oke. skip gitu loh. Kita Ya, stop. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini ya, memang kita kan baru merangkak ya. ya. Oke. Namanya baru merangkak, ya nanti kita apakan lah. Saya soalnya sudah makan garam ya di dalam belajar mengajar ini. Nanti kalau saya pamerkan kaget-kaget, seorang kolonel bisa ngajarin jenderal bintang 4, kumpul semua rame-rame kan gitu. Bahkan sudah Sekarang wayang multinasional. sudah Tetapi jatuh cinta begini, loh Pak. Pak Tobing, apanya? Wayang sudah jatuh cinta sama channel ini. Ya, jatuh cinta Ya. sama Pancasila lebih penting lah. Oke, lanjut ya. Baik, jadi begini. Kalau Pak Nugroho, saya komentar ya. Pak Nugroho bicara ketahanan nasional itu di paradigma ke-9. Kita bicara ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ya, ketahanan pertahanan dan keamanan itu nanti ada di sana. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi itu nanti kita kupas sendirilah. Ada waktunya. Itu kalau Pak Nugroho ya. Cuman saya sampaikan aja lah kepada Pak Nugroho. Kita bisa boleh bahwa memang dunia sudah menginformasikan kepada seluruh dunia ya secara global bahwa dalam berapa 5 tahun atau 10 tahun mendatang bahwa dunia ini akan menghadapi krisis sandang, krisis pangan dan krisis energi termasuk air. Nah, sekarang dengan informasi itu apa keputusan yang kita ambil? Karena kita akan menghadapi itu gitu loh. Nah, sekarang contoh lah ya, contoh. Sebenarnya tadinya hari ini saya harusnya ke batalion untuk memberitahukan Danyon sama anak buahnya yang ada 600 orang. Coba saja ya, kalau satu orang punya 5 karung Pak Paul, dikasih tanah, dicari tanah yang mempunyai topsoil, kemudian di masing-masing tanah itu dimasukkan, dibolong-bolongi, dikasih bibit ubi saja, ubi rambat. Itu banyak sekali yang bisa dihasilkan berapa kilo dalam waktu 3 bulan. Nah, kita kan nggak bisa bilang hanya ngomong, tapi kita harus praktek. Nanti kapan ya? Saya sebenarnya sama Pak Santi Amersilalahi mau ke batalion karena kesibukan ini ya. Jadi saya agak tertunda ke sananya. Sudah saya beritahu Danyon. Dan pupuk organik. Tahu nggak Pak Nugroho bahwa kencingnya sapi, kencingnya kerbau, kencingnya kambing, kencingnya kelinci itu bisa jadi pupuk? Nah, saya juga kaget. Teman-teman saya dari Korea, dia mencari sabuk kelapa. Sabuk kelapa yang dibuang-buang. Dikumpulin sama dia. Nantilah besok. Karena tadinya kita belum sampai bicara ketahanan pangan ya. Nanti ketahanan pangan nasional itu akan saya sampaikan di sini. Kita lihat bagaimana konsepnya Menteri Pertanian. Pertahanan kita juga akan saya sampaikan di sini. Biar terbuka semua. Kayak Pak Tambunan tadi bilang, aduh, Koni mah murid gue. Besok saya suruh tampil si Koni. Bu Koni, tampil. Bisa saya tampil. Ya. Ini masalah alutsista, itu kalau dibongkar, saya nggak tahu lagi siapa yang akan meledak nanti di sini. Ya, saya kasih tahu lah masalah alutsista itu nanti akan saya sampaikan lah. Apa kalau kita mau pengadaan alutsista atau membeli alutsista itu ada 15 persyaratan. Saya nggak tahu tuh siapa Pak Rudi Kamri. Itu apakah dibicarakan sama dua para jenderal itu? Nanti kita bandingkan. Saya soalnya belajar dan praktek ya. Saya perwira pertama yang menembakkan peluru kendali Inggris di Hebrides. Waktu kita membeli peluru kendali Raptor, setahun saya sekolah.
Jadi saya dalam ini buatan Inggris ini hebat apa enggak? Ternyata enggak hebat kan. Katanya 25 tahun, ternyata 5 tahun sudah nggak bisa digunakan. Jadi yang begini-begini, tapi ketika saya buat tulisan, malah saya diproses kan, diinterogasi. Kamu ini disekolahkan bukan untuk menjelek-jelekan, tapi nanti itulah masalah pertahanan ya. Tapi yang mau saya sampaikan, nah tadi Pak Gajah Mada, masalah Laut Cina Selatan, kapan kita mau bicara Laut Cina Selatan? Saya akan tayangkan, karena saya sudah sampaikan konsep saya itu kepada Panglima dulu, Laksamana Widodo, ya, yang Angkatan Laut. Saya diperintahkan membuat satu konsep. Apa dampak perang Laut Cina Selatan terhadap Indonesia? Sementara kita bukan claimant state, ya. Kita Indonesia yang bukan claimant state. Kalau Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, ya, Taiwan itu claimant state. Kita hanya bersenggolan sama yang dibilang nine dash line. Tapi saya mau kasih tahu, kalau mereka berperang, saya sudah siapkan kok itu konsepnya besok. Saya tayangkan lah nanti ya. Jadi jangan dikira enggak. Dan ini sudah mulai ditindaklanjuti. Perlunya dibentuk komando gabungan. Komando gabungan wilayah pertahanan 1, wilayah pertahanan 2, dan wilayah pertahanan 3. Tapi mereka ini baru dibentuk Desember yang lalu. Bagaimana mereka mau bergerak? Doktrinnya aja belum siap, alutsistanya aja belum siap. Tetapi saya mau sampaikan di sini, ya, untuk sepengetahuan kita bersama lah. Nanti saya paparkan Pak Paul kapan sudah lengkap di sini. Tapi kan tadi kita tidak mau bicara Laut Cina Selatan. Nah, kalau Amerika sama China, mereka sekarang berkompetisi. Satu, ingin supaya American great leadership in the global world. Itu visinya Amerika dengan demokrasinya. Negara yang tidak demokrasi dibabat habis. Ya, negara yang tidak mendukung HAM dibabat habis. Nah, sementara Cina lain lagi konsepnya, visinya lain. Bagaimana Cina sejagat? Lihat itu One Belt One Road, One Silk Road. Nah, ini terjadi great power competition. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita nggak tahu. Kita belum menjamin. Tetapi kalau kedua negara itu bertempur, ya Amerika itu bukan claimant state, tapi dia negara ekstra kawasan yang menuntut haknya berdaulat untuk lewat di Laut Cina Selatan. Ya, sementara Cina merasa dia punya kedaulatan, satu hak berdaulat supaya bisa lewat di situ, lewat di Laut Cina Selatan. Karena apa? Masalah perdagangan apa segala macam lewat Laut Cina Selatan. Tapi dia negara the great competition kedua negara ini. Kita jadi apanya? Kita menerima spillover limbah konflik mereka. Pertama apa? Imigrasi. Kalau terjadi perang di sana, maka berduyun-duyunlah pengungsi. Itu yang harus dipikirkan Indonesia. Di mana mereka mau ditampung? Itu baru limbah manusianya. Belum lagi limbah apa? Limbah perang teknologinya. Nuklirnya. Ini yang harus dipikirkan Indonesia. Saya sudah sampaikan kok itu. Nanti saya buktikan bahwa saya sudah sampaikan dan sudah saya paparkan. Dan waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Widodo ke SBY. Cuman ya ternyata tidak lama pergantianlah pemerintahan. Sehingga komando gabungan yang harus sudah dibentuk berapa tahun lalu di pemerintahan SBY ternyata baru dibentuk kemarin ketika pergantian pimpinan. Itu pun periode kedua karena nggak ada yang ngutak-ngutik. Jadi yang kita tampung nanti kalau mereka konflik, kita menampung limbah perangnya mereka. Limbah perang bisa manusia, bisa macam-macam. Bayangkan kalau rudalnya mereka berterbangan, jatuhnya di Indonesia. Kita nggak bertempur sama Amerika, kita tidak bertempur dengan Cina. Karena kita katanya bebas aktif. Ya. Ini jadi nanti tentang masalah China akan kita tayangkan di sini ya. Bagaimana saya membuat konsep itu dan sudah mulai ditindaklanjuti. Makanya baru dibentuk Komando Gabungan 3, tapi mereka belum siaga, belum siap. Seperti Komando Gabungan yang ada di Guam dan Komando Gabungan yang ada di Darwin. Mereka udah siap. Nah, kita belum. Dan mereka ada Komando Gabungan juga yang ada di kapalnya, di permukaan laut.
yang mereka kapal induknya selalu siaga. Belum ada yang di Korea, belum ada yang di Okinawa. Nah, kita